Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas proposal penelitian kami yang berjudul uji aktivitas antimikroba ekstrak metanol kunyit dan lengkuas terhadap bakteri Klebsiella pneumonia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ini latar belakang di mana infeksi saluran pernapasan bawah itu merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia. Nah, salah satu infeksinya yaitu pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella pneumonia. Dan di dunia sendiri sudah tercatat 9,2 juta jiwa dalam periode 1 tahun yang mengalami penyakit pneumonia, sedangkan di Indonesia itu tercatat 19.000 pada tahun 2018, sehingga pneumonia ini diobati secara klinik menggunakan antibiotik. Tapi semakin tinggi angka kejadian dari pneumonia ini, maka semakin tinggi pula penggunaan antibiotik sehingga menyebabkan resistensi bakteri dari Klebsiella pneumonia. Nah, alternatifnya itu dilakukan pengobatan secara alami menggunakan ekstrak metanol kunyit dan lengkuas, di mana senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak metanol kunyit dan lengkuas ini memiliki aktivitas mikroba dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri Klebsiella pneumonia yang telah resisten terhadap antibiotik. Nah, untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana ekstrak metanol kunyit dan lengkuas ini dapat menghambat aktivitas bakteri Klebsiella pneumoniae. Sedangkan tujuan manfaat secara utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas antimikroba dari tanaman obat famili Zingiberaceae, yakni kunyit dan lengkuas, terhadap mikroba multiresisten di mana pada penelitian ini yakni bakteri Klebsiella pneumoniae, sehingga dapat dijadikan alternatif pengobatan pneumonia sendiri. Nah, selain itu juga bisa dapat memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman obat famili Zingiberaceae serta aktivitasnya sebagai agen antimikroba. Berikut adalah tinjauan pustaka. Next. Yang pertama adalah kunyit atau Curcuma longa. Berikut adalah taksonomi dari kunyit tersebut. Dari tanaman kunyit ini. Next. Studi modern telah mengkonfirmasi potensi antimikroba yang kuat dari kurkumin, meskipun kelarutannya dalam air rendah, biolefilitas rendah, dan profil farmakogenetik. Kurkumin telah dilaporkan untuk aktivitas antibiofilmnya melalui penghambatan sistem QS bakteri dan penghilangan biofilm. Data literatur juga menunjukkan efek menguntungkan terhadap uropatogen gram negatif dan peran pencegahan dalam pembentukan batu strufit yang terkait dengan infeksi saluran kemih. Selain itu, kurkumin menunjukkan efek antimikroba sinergis dengan antibiotik dan jamur terhadap berbagai patogen. Next. Yang selanjutnya yaitu lengkuas atau Apinia galanga. Di sini adalah taksonomi lengkuas yang bisa dilihat di video. Next. Lalu senyawa antimikroba yang penting di dalam isolasi lengkuas yaitu adalah ACA atau 1-asetoksil kavaloasetat, di mana mekanisme penelitian menunjukkan bahwa ACA memiliki efek penting pada morfologi bakteri dan degradasi integritas membran sel bakteri, dinding sel dan sintesis membran, pengaturan osmosis dan adesi, dan penetrasi bakteri. Dengan demikian, ACA pada awalnya dapat menargetkan membran sel dengan mengubah ekspresi protein membran esensial yang terlibat dalam mempertahankan fungsi membran sel normal, merusak integritas membran sel, dan juga dapat memicu respon kelangsungan hidup bakteri. Next. Di sini adalah bakteri Klebsiella pneumoniae dan taksonominya bisa dilihat di video ini. Next. Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri yang dapat hidup di mana saja. Bakteri ini merupakan flora sementara yang ada di saluran pernapasan bagian atas dan kulit. Bakteri ini menyebabkan pneumonia, infeksi saluran kemih, sepsis, meningitis, dan abses hati. Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri
penyebab infeksi yang berasal dari rumah sakit atau infeksi nosokomial. Klebsiella pneumoniae sebagai agen infeksi dapat menyebabkan infeksi lokal atau sistemik yang dapat ditularkan melalui kateter, instrumen bedah, makanan, dan susu yang dikonsumsi pasien. Next. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Next. Nah, jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorius dengan sifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Fakultas Farmasi Universitas Jember mulai bulan Januari 2023. Variabel penelitian pada penelitian ini yang pertama yaitu variabel bebas meliputi konsentrasi ekstrak kombinasi kunyit dan lengkuas dalam formula, kemudian variabel terikatnya yaitu diameter hambat minimal, serta variabel terkendalinya yaitu pelarut, kepadatan dan volume suspensi bakteri yang diinokulasikan, suhu dan waktu inkubasi dari percobaannya. Next. Berikut adalah alur penelitiannya. Bisa dilihat langsung di layar sudah tertera. Next. Nah, jadi prosedur penelitiannya yang pertama yaitu sampel diperoleh dari Pasar Tanjung, kemudian sampelnya itu dicuci bersih dengan air pengalir dan dipotong kecil hingga halus, tapi belum sampai menjadi bubur. 100 gram sampel itu kemudian dimaserasi dengan 200 ml metanol 80% selama 3 kali 24 jam. Setelah itu dikentalkan dengan rotary evaporator. Ekstrak kentalnya yang sudah didapatkan kemudian diencerkan kembali dengan pelarut aqua deseteril menjadi konsentrasi 100 mg per mililiter. Lalu dibuat 3 formula sebagai berikut. Formula 1 itu yang terdiri dari 50% ekstrak kunyit dan 50% ekstrak lengkuas. Kemudian formula 2 itu 25% ekstrak kunyit dan 75% ekstrak lengkuas. Volume 3-nya itu 75% ekstrak kunyit dan 25% ekstrak lengkuas. Next. Selanjutnya yaitu isolat bakteri Klebsiella pneumoniae. Nah, isolat bakteri ini didapatkan dari Laboratorium Patologi Klinik RS Balai Dika Husada Kabupaten Jember yang kemudian dibiarkan dalam media blood agar plate atau BAP. Nah, setelah itu dibuat suspensi bakteri dengan mengencerkan koloni bakteri dalam 10 ml NaHCl fisiologis, lalu distandarisasi kekeruhannya dengan standar McFarland 10⁸ CFU. Setelah itu 20 ml isolat bakteri, suspensi bakteri itu dituangkan pada permukaan MHA padat yang kemudian dilatakan. Setelah itu 4 cakram kertas diletakkan di atas permukaan media tersebut dan diisi dengan 5 ml, 10 ml dan 5 mikroliter, 10 mikroliter dan 15 mikroliter formula masing-masing formula serta kontrol positif yaitu gentamisin 10 mikrogram per mililiter. Bisa dilihat desain penempatan cakram pada medianya di sebelah kanan layar. Setelah itu dilakukan inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat. Setelah inkubasi diamati dan dihitung zona bening yang terbentuk. Yang zona bening ini mewakili diameter hambat minimal. Nah, percobaan pada masing-masing formula itu dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dan data yang diperoleh dianalisis dengan HSD pada one-way ANOVA. Next. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.